Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 20 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah dhamma berlokasi di Chula Dhammasala, Khao Chion, Wat Yanasangwararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Sucat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryameta. Editor Willy Siana Suryameta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020 Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Sucat Abhijato, copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchart.com, www.kammathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 20 ini, saya akan melanjutkan sampai habis membacakan bagian 20 Umat Awam asal Skotlandia 26 November 2015. Baiklah, kita mulai. Umat awam 1. Saya sedang mencoba memulihkan kesehatan saya. Tan Ajahn, kamu memiliki dua masalah di saat yang bersamaan. Masalah utamamu bukanlah tubuhmu. Masalah utamamu adalah pikiranmu. Karena sakit dari tubuh tidaklah sekuat rasa sakit dari pikiranmu. Dan terlepas seberapa baik kamu menjaga tubuh, cepat atau lambat, tubuh akan menciptakan masalah-masalah lagi. Kamu dapat memperbaiki tubuh kali ini. Dan akhirnya, beberapa tahun dari sekarang, kamu akan menghadapi masalah yang sama lagi, sampai tubuhmu mati. Kemudian masalahmu dengan tubuhmu akan lenyap. Jadi, inilah proses tubuh yang akan terjadi, terlepas apa yang kamu lakukan. Itu hanya perkara waktu. Itu saja. Cepat atau lambat, tubuh ini akan akhirnya berhenti berfungsi. Jika kamu dapat memperbaiki tubuh, tidaklah masalah. Saya tidak menganjurkan agar kamu tidak memperbaiki tubuhmu. Cobalah untuk memperbaikinya. Tetapi, kamu seharusnya memperbaikinya dengan cara yang tidak menyakiti pikiranmu. Apa yang menyakiti pikiranmu adalah keinginan untuk mendapatkan tubuh yang senantiasa baik, atau untuk senantiasa mampu memperbaiki tubuh. Mungkin kamu tidak dapat memperbaiki tubuh, tetapi jika pikiranmu bersikeras menghendaki tubuhmu untuk diperbaiki, maka itu akan menyakiti pikiran. Namun, jika pikiran menerima bahwa tubuh tidak dapat diperbaiki, itu tidak apa-apa. Mungkin tubuh dapat diperbaiki, mungkin tubuh tidak dapat diperbaiki. Jika saya dapat memperbaikinya, tidak apa-apa. Jika saya tidak dapat memperbaikinya, tidak apa-apa juga.
saya dapat hidup dengan yang manapun, maka kamu menyelesaikan masalah mental. Umat awam 1. Saya menerima sakit saya, tetapi saya sedang melihat meditasi sebagai sesuatu di mana saya dapat memperoleh manfaat dari meditasi. Saya tidak mengatakan bahwa meditasi dapat menyembuhkan penyakit saya, meskipun ada cerita bahwa meditasi dapat menyembuhkan. Dan Ajan, meditasi mungkin memiliki beberapa pengaruh terhadap kesejahteraan tubuh. Karena sebuah pikiran yang tenang tidak menyakiti tubuh layaknya pikiran yang gelisah. Namun, saya tidak berpikir kamu dapat menyembuhkan penyakit kamu dengan meditasi. Karena jika demikian, maka mereka yang bisa bermeditasi dapat hidup selamanya, bukan? Umat awam 1. Saya sedang mencoba menerima bahwa ini jalan saya. Dan Ajan, ini jalan semua orang. Kita semua memiliki jalan yang sama. Kita semua akan melalui proses yang sama. Dari kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Tidak ada pengecualian. Umat awam 1. Saya mau jalan saya sedikit lebih panjang. Tan Ajan, itu masalahnya. Ketika kamu mau itu menciptakan stres di dalam pikiranmu. Cara untuk menjalaninya adalah dengan menerimanya secara alami. Tidaklah masalah, entah itu panjang atau pendek hidupnya. Kita semua memiliki penyebab-penyebab yang berbeda-beda yang menuntun kita untuk hidup lebih panjang atau lebih pendek. Namun, itu tidak masalah karena diri sejati kita tidak mati bersama tubuh. Jika kamu mempercayai reinkarnasi, kamu akan mendapatkan sebuah tubuh baru dengan cukup cepat. Setelah kamu kehilangan tubuh lamamu, kamu akan pergi dan terlahir kembali, dan semuanya akan terulang lagi. Sebelum kamu memiliki tubuh ini, kamu kehilangan tubuhmu yang sebelumnya, sehingga kamu dapat datang dan memiliki tubuh baru ini. Ini berlangsung terus sampai kamu menjadi lelah dengan siklus kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian ini. Kemudian, kamu mungkin mau mencari sebuah solusi untuk masalah ini, yang mana Buddha lakukan. Beliau lelah dengan siklus kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian ini. Pada akhirnya, beliau mau menghentikan siklus kejam dari kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian ini. Jadi, beliau bermeditasi dan belajar dari guru-guru lain. Tetapi mereka hanya mengajari beliau secara parsial, tidak secara total. Dan beliau harus menemukan solusinya sendiri. Pada akhirnya, beliau menemukan cara untuk menghentikan siklus kejam dari kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian ini. Inilah intisari dari Buddhisme, yaitu untuk memotong kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Kita dapat melakukan ini melalui meditasi dengan mengembangkan perhatian dan menenangkan pikiran. Begitu pikiranmu tenang, kamu akan menemukan kebahagiaan dari pikiranmu. Kemudian, kamu akan mengetahui bahwa kamu tidak memerlukan tubuh. Begitu kamu mengetahui bahwa kamu tidak memerlukan tubuh untuk membuatmu bahagia, satu-satunya hal yang kamu harus lakukan adalah menghentikan keinginan untuk mau menggunakan tubuh
demi memperoleh kebahagiaan. Itulah langkah selanjutnya. Langkah pertama adalah menemukan kebahagiaan yang kamu dapat miliki tanpa tubuh. Dengan pemahaman itu, kemudian yang kamu harus lakukan hanyalah menyingkirkan keinginanmu untuk menggunakan tubuh demi memperoleh kebahagiaan. Begitu kamu dapat melakukan itu, maka kamu tidak lagi perlu untuk memiliki sebuah tubuh baru. Maka kamu memotong siklus kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian ini, dan kamu akan hidup dengan kebahagiaan mental ini selamanya. Saat ini, jika kamu mau menolong dirimu sendiri, kamu harus bermeditasi. Ketika kamu bermeditasi, maka pikiranmu akan menjadi tenang dan kamu telah menyingkirkan separuh dari masalahmu, masalah stres mentalmu. Karena pikiranmu senantiasa gelisah untuk memperoleh ini atau itu di sepanjang waktu. Dan ketika pikiran tidak mendapatkan apa yang pikiran mau, pikiran menjadi sedih dan tidak bahagia. Kamu dapat menghentikan ini dengan bermeditasi. Kamu dapat menghentikan ini untuk sementara waktu. Ketika kamu bermeditasi, pikiranmu menjadi tenang. Setelah kamu keluar dari meditasimu, pikiranmu mulai gelisah untuk memperoleh ini dan itu lagi. Jika kamu mau menyingkirkan kegelisahan ini untuk selamanya, maka kamu memerlukan kebijaksanaan Buddha. Beliau menemukan bahwa kegelisahan untuk memperoleh hal-hal inilah yang membuatmu tidak bahagia. Jika kamu mau menyingkirkan ketidakbahagiaan ini, kamu harus menyingkirkan kegelisahan untuk memperoleh hal-hal ini. Dengan memandang hal-hal yang kamu mau sebagai lebih banyak merugikan dibanding memberikan manfaat. Karena apapun yang kamu punya, itu semua sementara. Mereka tidak bertahan selamanya. Ketika kamu mendapat sesuatu, kamu bahagia. Tetapi ketika kamu kehilangan sesuatu yang membuatmu bahagia, kamu menjadi sedih kembali. Jadi, inilah kebenaran yang kamu harus lihat di sepanjang waktu, bahwa segala hal bukanlah kebahagiaan. Itu tidak membuat pikiran bahagia. Umat awam 1. Setiap orang memilih jalannya masing-masing dalam kehidupan mereka. Saya telah memilih jalan untuk memiliki seorang istri, anak-anak, karir, dan saya tidak akan mau berpikir bahwa istri saya dan keluarga saya adalah keinginan-keinginan saya atau gangguan-gangguan saya. Mereka tentunya merupakan elemen-elemen yang saya akan hendaki di dalam kehidupan saya. Apakah hidup saya itu panjang atau pendek? Ketika Tan Ajahn berbicara tentang keinginan, Tan Ajahn merujuk pada keinginan yang mana? Tan Ajahn, semuanya. Sejauh yang saya jelaskan terkait keinginan, semua yang kamu mau adalah keinginan. Umat awam 1. Jadi, bagaimana caranya mengurangi keinginan-keinginan tersebut? Tan Ajahn, dengan tidak memiliki apa-apa sama sekali. Satu-satunya yang kamu perlukan adalah memiliki kebahagiaan mental. Jika kamu tidak menghendaki apapun selain kebahagiaan mental, maka kamu tidak harus memiliki sebuah tubuh. Jika kamu mau kebahagiaan dari tubuh-tubuh orang lain, maka kamu perlu memiliki sebuah tubuh. Dan ketika kamu kehilangan apa yang kamu dapatkan, kamu akan menjadi kecewa. Karena segala hal adalah sementara. Segala hal tidak bertahan selamanya. Mereka tidak tinggal bersamamu selamanya. Umat awam 1. Adakah keseimbangan yang bisa dicapai di sini?
Apakah ini perkara semua atau tidak sama sekali, atau ada titik tengah di antaranya untuk seorang umat awam seperti saya? Tan Ajan: ya, sebagai seorang umat awam, kamu sekedar harus menerima kebenaran bahwa segala hal adalah sementara. Itu baik ketika kamu memilikinya. Ketika kamu tidak memilikinya, kamu tidak memilikinya. Namun, jika kamu bersedia untuk menerima konsekuensi ini, maka kamu dapat hidup bersamanya, menerima apa yang kamu miliki, dan menerima bahwa kamu akan kehilangannya. Secara intelektual, kita mengetahui bahwa akhirnya kita semua akan kehilangan segala hal. Ketika kita sampai pada kenyataan untuk merelakan atau kehilangan hal-hal, kita tidak bisa tidak terpengaruh. Kita menjadi sedih. Jadi, jika kamu mau memiliki sebuah keseimbangan, kamu harus senantiasa mengingatkan dirimu sendiri bahwa apapun yang kamu miliki saat ini akan pergi suatu hari. Dan jika kamu dapat menerima realistis ini, ketika itu terjadi, itu tidak akan membuatmu sedih. Menerima bahwa segala hal datang dan pergi, tidak ada hal yang bertahan selamanya. Namun, kita cenderung membodohi diri kita sendiri. Ketika hal-hal masih berada bersama kita, kita mungkin mengatakan, tidak apa untuk kehilangan mereka. Akan tetapi, ketika itu benar-benar terjadi, kita tidak dapat menerimanya. Karena fakta bahwa kita masih melekat pada apa yang kita miliki saat ini. Itu artinya, kamu tidak mau menyingkirkannya. Kamu tidak mau hal yang kamu miliki itu untuk pergi. Umat awam 1. Namun, itu manusiawi bahwa kita akan merasa sedih ketika kita kehilangan orang-orang yang penting dalam hidup kita, atau kehilangan orang-orang yang kita cintai. Jika kita kehilangan sebuah mobil atau hal-hal lain, itu tidak apa-apa. Tan Ajan: jika kamu dapat hidup dengan kesedihan, maka tidak akan ada masalah. Cukup menerima bahwa kebahagiaan dan kesedihan adalah dua sisi dari koin yang sama. Terkadang koin itu berputar ke satu sisi, dan terkadang berputar ke sisi yang lain. Cukup terima saja. Jika kamu mau memiliki hal-hal, maka kamu harus menerima bahwa suatu hari kamu harus kehilangan hal-hal tersebut. Jika kamu tidak mau kehilangan apapun, maka janganlah memiliki apapun. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, kamu tidak memiliki apapun yang bisa hilang. Meditasi akan membuat pikiranmu cukup kuat untuk menerima kebenaran. Jika kamu bermeditasi, pikiranmu akan mampu menerima kebenaran dengan lebih mudah dibandingkan jika kamu tidak bermeditasi. Jadi, meditasi dapat membantumu dalam aspek ini. Mungkin setelah kamu kehilangan demikian banyak hal, suatu hari kamu mungkin menjadi jenuh dan kamu akan mau melepaskan segalanya. Saat ini, kamu harus membuat pikiranmu kuat untuk menerima kebenaran kehidupan, bahwa suatu hari kita akan harus kehilangan apapun yang kita miliki. Jika kamu dapat menerima itu, maka itu tidak apa-apa. Kamu dapat hidup dengan apapun yang kamu miliki. Umat awam 1. Saya percaya pada Kamma. Saya menganggap diri saya seorang yang baik, karena saya tidak pernah melakukan suatu kejahatan, dan saya selalu menjadi seseorang yang penuh kasih terhadap keluarga saya. Saya merawat anggota-anggota keluarga saya, menghormati dan menolong kolega-kolega dan pekerja-pekerja saya. Ketika sesuatu seperti sakit ini menimpa saya merasa dicurangi.
Tan Ajan, ini bukan kamma, ini realitas. Penuaan, sakit, dan kematian adalah realitas kehidupan. Mungkin kamma bisa jadi punya andil terkait ini. Tetapi kita telah melakukan begitu banyak kamma di masa lampau, dan kita tidak dapat mengingat semua kamma tersebut. Sifat kita cenderung melihat hanya pada sisi positif dari diri kita. Kita mencoba untuk tidak berpikir tentang hal-hal negatif yang kita lakukan. Percayalah saya bahwa kamma tidak sedang mencurangimu. Apa yang kamu dapat adalah apa yang pantas kamu terima. Apa yang saya dapat adalah apa yang pantas saya terima. Pikirkanlah hal itu dengan cara ini, maka kamu dapat merasa lebih bahagia. Di samping itu, tidak ada hal yang kamu dapat lakukan terhadapnya. Inilah apa yang kamu miliki. Umat awam 1. Saya datang ke sini tidak mengharapkan jawaban untuk segala hal, tetapi untuk mendapatkan semacam pencerahan atau wawasan terkait apa meditasi dan Buddhisme itu, yang mana dengan cara tertentu mungkin bermanfaat bagi saya sebagai seorang pribadi jika saya memiliki hidup yang lebih panjang. Tan Ajan, kamu masih bingung dengan dirimu sendiri dan tubuhmu. Kamu seharusnya menganggap dirimu sebagai pikiran, bukan sebagai tubuh. Kamu sudah memiliki banyak tubuh. Tubuh adalah sesuatu yang tidak signifikan. Yang signifikan adalah pikiranmu, karena pikiranmu bertahan selamanya. Sedangkan tubuh tidak peduli seberapa baik kamu merawat tubuh. Tubuh akhirnya akan berakhir. Namun, kamu sudah kehilangan fokusmu. Kamu lebih fokus kepada tubuhmu dibandingkan pikiranmu. Umat awam 1. Dalam momen ini, ketika tubuh saya sedang dalam krisis, saya harus berfokus pada tubuh saya, dan saya tidak bisa sekedar mengabaikan tubuh saya. Tan Ajan, maksud saya bukan untuk mengabaikan tubuhmu, tetapi janganlah terlalu berfokus kepada tubuh tersebut. Lakukanlah apa yang kamu bisa terhadapnya, tetapi jangan mengharapkan lebih dari apa yang kamu dapat lakukan. Karena ketika kamu seperti itu, kamu akan menciptakan masalah di dalam pikiranmu, membuat pikiranmu tidak bahagia, karena pikiranmu tidak dapat memperoleh apa yang pikiranmu hendaki dari tubuhmu. Itulah apa yang saya katakan. Umat awam 1. Menghabiskan saya waktu hampir 1 tahun untuk mengetahui apa yang saya harus lakukan dengan tubuh saya. Sekarang, saya memiliki sebuah tugas rutin tentang bagaimana saya seharusnya memperlakukan dan memelihara tubuh saya. Tan Ajan, mungkin itu sekedar peringatan yang keliru. Mungkin itu bukan sebuah kanker. Mungkin itu sekedar makhluk supranatural yang ingin menguji pikiranmu. Umat awam 1. Saya berharap demikian, tetapi saya tidak begitu yakin. Tan Ajan, seperti yang saya katakan, menurut Buddhisme, perlakukanlah tubuhmu sebagaimana adanya. Terimalah sebagaimana adanya. Terimalah sebagaimana jadinya, baik atau buruk, pendek atau panjang, cukup terimalah sebagaimana adanya. Janganlah mengkhawatirkan tubuh. Tubuh tidaklah signifikan. 50 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi pada tubuh? Pada tubuhmu, pada tubuh orang-orang yang kamu cintai. Kita semua akan menuju kuburan pada akhirnya. Namun,
Pikirkanlah pikiran yang dapat nyaman dengan dirinya sendiri di sepanjang waktu, terlepas apa yang terjadi pada tubuhmu atau tubuh orang-orang lain. Bukankah itu lebih baik? Saya mungkin menekankan lebih pada pikiran karena saya tahu itu lebih baik. Tetapi kamu mungkin menekankan lebih pada tubuh karena kamu berpikir bahwa itu lebih baik untukmu. Umat awam 1. Tubuh saya sedang dalam krisis, dan jika saya mengabaikan tubuh saya, tahun depan atau beberapa bulan berikutnya, saya akan mati. Sesederhana itu. Jadi, saya harus berfokus pada tubuh saya untuk mencari cara agar pulih. Tan Ajhan, cukup janganlah mengkhawatirkan hal tersebut. Umat awam 1. Itu sangatlah sulit. Tan Ajhan, jika kamu dapat melakukannya, maka pikiranmu tidak akan tersakiti. Umat awam 2. Apakah cara-cara yang Tan Ajhan dapat sarankan agar seseorang dapat mencoba mengurangi pemikiran-pemikiran tentang tubuh dan memiliki lebih banyak ketenangan? Tan Ajhan, berhentilah berpikir. Cobalah berfokus pada sesuatu yang mencegah pikiranmu agar tidak berpikir. Biasanya, pikiranmu berpikir tentang tubuhmu sendiri atau tubuh-tubuh orang lain. Kita tidak pernah berpikir bahwa tubuh akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Itu masalahnya. Jadi, kamu harus berpikir bahwa tubuh akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Tidak hanya tubuhmu, tubuh semua orang adalah sama. Jika kamu mau berpikir, kamu berpikir dengan cara ini. Itu membuat pikiranmu merasa lebih baik. Itu akan menghentikan pikiranmu agar tidak melawan kebenaran. Saat ini, pikiran tidak mau melihat pada kebenaran. Pikiranmu mau memiliki apa yang ia inginkan, yakni kekekalan, mendapatkan hal-hal, membuat pikiran tidak bahagia. Tidak memiliki apa-apa, membuat pikiran bahagia di sepanjang waktu. Mendapatkan hal-hal, membuat pikiran tidak bahagia. Tidak memiliki apa-apa, membuat pikiran bahagia di sepanjang waktu, tanpa memiliki ketidakbahagiaan sama sekali. Atau kamu mungkin memiliki sesuatu, tetapi akan mampu untuk merelakannya ketika waktunya tiba. Sebagai contoh, saya masih memiliki tubuh saya, dan saya harus siap juga untuk merelakannya pergi. Jika saya siap sekarang, maka saya tidak merasa buruk. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ketika kamu tidak siap, ketika itu terjadi, kamu menjadi sedih. Kamu menjadi tidak bahagia. Jadi, ini perkara menerima. Umat awam 1. Saya merasa saya sudah mencapai titik di mana pada suatu level tertentu, ketika saya berada di rumah sakit, di mana pikiran saya telah merencanakan hal yang pasti akan terjadi. Jadi, dalam pikiran saya sudah menerima apapun jalannya nanti. Sekarang, 3 tahun kemudian, saya masih di sini. Tubuh saya masih berfungsi. Saya masih sedang mencari sebuah cara untuk pulih. Saya mungkin memperoleh beberapa manfaat dari meditasi saya. Tetapi saya tahu itu sementara saja, karena keberuntungan. Tan Ajhan, kamu seharusnya membiarkan pikiranmu untuk rileks dan nyaman, dan tidak terlalu stres. Itulah tujuan meditasi. Untuk tubuh, kamu memerlukan jenis terapi dan obat-obatan tertentu, dan ada cara-cara baru untuk menangani kanker yang ditemukan setiap harinya. Mungkin obatnya sudah ada, dan kamu cuma tidak tahu. Jadi, teruslah mencari. Kamu bisa Google dan mencarinya. Semua informasi yang tersedia di bumi ini ada di Google.
kamu harus berkonsultasi dengan para ahli juga, tidak hanya Google semata. Mungkin kamu dapat berkonsultasi dengan para profesional untuk mendapatkan informasi. Akhir dari tanya jawab. Demikianlah, berakhir sudah video part 20 dengan selesai membacakan bab 20 Umat Awam Asal Skotlandia 26 November 2015. Pada video part selanjutnya, video part 21, saya akan membacakan bagian 21 Umat Awam Asal Malaysia 10 Desember 2015 sebagian, dan sebagian lagi saya akan lanjutkan di video part 22 yang sekaligus akan mengakhiri pembacaan buku Dhamma in English 2014 dan 2015, karena pada video part 22 saya akan melanjutkan dengan membacakan bagian 22 dan bagian 23 sampai selesai dan sedikit biografi dari Pra-Ajahn Suchat Abhijato. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ